Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Luki Adi Susiani, MPSI, psikolog, dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama ada Isa sendiri, Maulida Naura Alfiana, yang kedua ada Muhammad Najmi Brian N, yang ketiga ada Risyana Diyah Rahmawati, dan yang terakhir ada Ahmad Riko Ahtari. Kami akan membahas mengenai yang pertama ada batasan asesmen psikologi, yang kedua instrumen proses asesmen, dan yang ketiga menjaga hubungan profesional. Asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah proses mengumpulkan dan mengintegrasikan data-data psikologi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi psikologis yang akan dicapai melalui penggunaan berbagai alat atau sarana dan prosedur pengukuran lain yang dirancang khusus. Tujuan presentasi yang pertama mengetahui dan memahami batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Yang kedua, mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang ketiga, mengetahui dan memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog dengan klien. Yang pertama ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi. Merujuk pada bab 4 penelitian dan publikasi pasal 46 mengenai batasan kewenangan dan kewajiban dan tanggung jawab halaman 78 sampai 79. Batasan kewenangan diantaranya yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan, kemampuan, dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. Yang kedua, tanggung jawab dari psikologi itu sendiri. Yang pertama ada psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Najmi. Kepada Muhammad Najmi, saya persilahkan untuk membacakan materi. Baik, selanjutnya informed consent dalam asesmen. Pada bab 11 asesmen pasal 64 mengenai informed consent dalam asesmen. Halaman 110 sampai 111. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent. Selanjutnya, interpretasi hasil asesmen. Pada bab 11 asesmen pasal 65 mengenai interpretasi hasil asesmen. Halaman 111. Psikolog mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, penyampaian data dan hasil asesmen, yaitu pada bab 11 asesmen pasal 66 mengenai penyampaian data dan hasil asesmen. Yang pertama, data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap
pertanyaan atau stimulus, catatan, serta rekam psikologis. Yang kedua, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Kemudian yang ketiga, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Kemudian mengenai menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Pada pasal 67, yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang di dalam kode etik ini. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang di dalam kode etik ini. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Selanjutnya mengenai pembahasan nomor 2, instrumen asesmen dalam proses asesmen. Baik, berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah yang pertama, konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Yang A, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas, validitas, dan reliabilitasnya. Kemudian yang B, jika instrumen belum diuji, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Kemudian yang C, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Selanjutnya ada administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Yang termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah seperti observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Lalu kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Ada beberapa kategori. Yang pertama, kategori A, tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Lalu kategori B, tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Kemudian kategori C, membutuhkan pengetahuan konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi. Lalu ada kategori D yang membutuhkan pengetahuan konstruksi tes dan prosedur tes dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi. Dan juga membutuhkan pemahaman testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Kemudian tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Selanjutnya ada asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Nah, untuk mencegah asesmen psikologi oleh orang pihak yang tidak kompeten, maka
Psikologi dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional lain. Lalu, psikolog harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma termasuk prosedur penggunaan, dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Selanjutnya, psikolog yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog atau ilmuwan psikologi lain ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemahan instrumen tersebut. Yang ketiga ialah menjaga hubungan profesional dengan klien. Kata profesional kerap kali dihubungkan dengan adanya kode etik profesi atau aturan tertentu yang harus dipenuhi seseorang pada saat bekerja. Kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Psikolog harus memahami dan menerapkan kode etik Himpunan Psikologi Indonesia sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas profesinya. Seorang psikolog yang profesional selalu menaati aturan kode etik profesinya, sehingga hubungan profesional dapat tercipta. Menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien diperlukan untuk memberikan jaminan keselamatan pada klien dan meminimalisir kerugian dari kelalaian yang mungkin terjadi oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, serta untuk melindungi keluhan profesi psikologi itu sendiri. Fungsi kode etik yaitu melindungi keluhan profesi, membantu memantau profesionalitas, dan menjadi jaminan keselamatan untuk masyarakat. Baik, saya Ahmad Riko Ahtari dengan NIM 20070161880 akan menjelaskan slide 20 hingga slide 25. Pada slide ini, hal-hal yang perlu diperhatikan guna menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan klien. Yang pertama ada psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperhatikan hal-hal, diantaranya satu, memiliki kompetensi dengan menekankan tanggung jawab, kejujuran, batas kompetensi, objektif, dan integritas. Yang kedua, membangun adanya hubungan saling percaya, menyadari tanggung jawab, profesional, dan ilmiah terhadap pengguna layanan psikologi. Yang ketiga, menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab, berupaya mengelola konflik kepentingan yang mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk, dan yang keempat, dapat berkonsultasi, bekerjasama, dan atau merujuk pada teman sejawat profesional lain. Yang kelima, mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan atau profesi lain. Yang keenam, bersedia menyumbangkan waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi. Hal-hal ini dijelaskan dalam bab 1 Pedoman Umum, pasal 2 prinsip C tentang profesional dalam buku Kode Etik Psikologi Indonesia HIMSI halaman 16 hingga halaman 18. Lanjutan. Selain itu tadi, pada pasal bab dan pasal-pasal lain di buku kode etik itu dijelaskan yang pertama, pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji secara luas dalam disiplin ilmu psikologi. Bab 3 kompetensi pasal 9. Jadi ketika mengambil keputusan itu harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional untuk menjaga hubungan profesional. Lalu yang kedua, selalu bertindak profesional dalam memberikan layanan psikologi, dapat memberikan layanan psikologi kepada individu atau kelompok, lalu mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi. Ini diatur pada bab 4 hubungan antar manusia pasal 13. Selanjutnya, yang ketiga, menghindari hubungan majemuk apabila hubungan tersebut dapat merusak objektivitas, kompetisi, dan efektivitas dalam menjalankan fungsi profesinya. Bab 4 hubungan antar manusia pasal 16 ayat 2. Karena hubungan majemuk itu dapat mengganggu profesionalitas itu sendiri. Jadi
sebisa mungkin dihindari. Lalu yang keempat, menghindar dari melakukan peran profesionalnya apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, dan atau efektivitas dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog. Ini juga diatur pada bab 4 hubungan antar manusia pasal 17. Yang kelima, hendaknya saling menghormati, menghargai, dan mencegah dilakukannya pemberian pelayanan psikologi oleh profesi lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Lalu antar sejawat psikolog itu bisa saling memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif, saling mengingatkan rekan profesinya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Dan apabila terjadi pelanggaran, wajib hukumnya melaporkan pada organisasi profesi. Hal ini diatur pada bab 4 hubungan antar manusia pasal 19. Lanjut. Yang bagian ke-6, tidak diperkenankan membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi untuk keperluan pribadi, kecuali ada alasan yang kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi itu dapat merusak hubungan profesional antara psikolog dengan kliennya. Hal ini diatur pada bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi pasal 27 ayat 2C. Bagian yang ke-7 selanjutnya, dasar dapat menyediakan layanan psikologi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Jadi menyediakan layanan psikologi secara sukarela itu boleh, tapi tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Ini bab 7 biaya layanan psikologi pasal 33 ayat 5. Yang ke-8, tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan orang yang sedang disupervisi atau orang yang berada di biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan, atau tempat kerja di mana psikolog atau ilmuwan tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka, karena keakraban ini tuh bisa mengganggu profesionalitas ya. Itu diatur dalam bab 8 pendidikan dan atau pelatihan pasal 44. Lanjut. Yang bagian 9, tidak boleh menyembunyikan data kesimpulan hasil penelitian, namun diperbolehkan memberikan data tersebut kepada sejawat atau profesional lain atas seizin pemilik data atau yang bersangkutan, dengan syarat wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian tersebut. Hal ini diatur pada bab 9 penelitian dan publikasi pasal 54. Yang ke-10, harus menghindari peran majemuk. Nah, ini peran majemuk juga bisa mengganggu hubungan profesional, dan tetap menjaga tetap berpegang teguh pada azas profesionalitas, objektivitas, serta menghindari dan meminimalkan kesalahpahaman. Ini bab 10 psikologi forensik pasal 60. Yang ke-11, seorang konselor atau psikoterapis adalah seorang yang mengutamakan dasar-dasar profesional. Ini bab 14 konseling psikologi dan terapi psikologi pasal 72B. Dan pada bab 2 yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, dan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktek psikologi. Ini diatur dalam bab 14 konseling psikologi dan terapi psikologi pasal 2. Ini ada contoh kasus pelanggaran kode etik. Jadi ada seseorang bernama Bill McGraw, lulusan sarjana psikologi S2, bergelar PhD di psikologi, dan dulu sempat memiliki izin praktik. Atas dasar itulah ia mengatasnamakan dirinya seorang dokter dan bisa memberikan konseling dan praktek, padahal ia belum memiliki izin praktek atau lisensi.
Ia mengaku memberikan semacam konseling pada Britney Spears, seorang penyanyi terkenal. Padahal Britney bukanlah pasiennya dan ia juga mempublikasikan pada media mengenai hasil konsultasinya bersama Britney. Diberitakan ia mungkin hanya mencari ketenaran dengan melakukan publikasi terhadap hasil konsultasi tersebut. Sebenarnya 20 tahun yang lalu tuh ia pernah memiliki lisensi untuk praktek, namun karena suatu kasus ia memiliki affair dengan pasiennya, maka lisensi praktek tersebut dicabut. Ia menyangkal kasus tersebut. Ia menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan khusus dengan pasien yang kejadian 20 tahun lalu itu. Ia hanya membantu dengan memberikan pekerjaan saja. Nah, ini yang akan dibahas tuh pelanggaran kode etiknya yang bagian Britney Spears, bukan yang 20 tahun yang lalu. Itu Bill McGrew telah melanggar kode etik psikologi. Berikut ini analisis kasus berdasarkan kode etik psikologi Indonesia. Yaitu melanggar pasal 2 prinsip umum. Prinsip C tentang profesional ayat 1. Dengan mempublikasikan hasil konsultasinya bersama klien Britney Spears pada media massa dan juga memiliki hubungan khusus atau affair dengan kliennya, itu berarti Dr. Phil sudah melanggar prinsip umum kode etik, sudah tidak berlaku profesional dengan tidak jujur, serta melanggar norma-norma keahlian serta tidak mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya tersebut. Lalu ia juga dijerat pasal 9 dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Melanggar pasal 9 karena pada kasus ini psikolog tidak berdasar pada pengetahuan ilmiah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini terlihat dari tindakan Dr. Phil saat ia memberikan suatu nasihat yang isinya bertentangan dengan nasihat yang sudah diuji kebenarannya. Dan ini diambil di http misspsychopage.blogspot.com. Ya, sekian, terima kasih pada para pendengar yang telah mendengarkan dengan baik. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.